Selamat datang di stasiun kereta bawah tanah terindah di dunia. Tuh, lihat aja, stasiunnya penuh dengan karya seni indah. Transportasi metro kayak gini bisa kita temukan di beberapa kota di Rusia, kayak Saint Petersburg dan Sochi. Tapi metro di Moskow ini nih yang paling terkenal sibuk alias rame. Metro di Moskow dipakai pertama kali tahun 1935. Ya, sekitar 85 tahun lalu. Tadinya, metro cuma punya panjang rel 11 km dari 13 stasiun. Kalau sekarang jaraknya 360-an kilometer dengan 28 stasiun. Metro di Moskow ini masuk dalam daftar stasiun metro terpanjang di dunia loh. Keren kan? Karena namanya kereta bawah tanah, stasiun metro ini dibangun di dalam tanah. Yang paling dalam itu 84 meter digalinya, lebih dari setengah tinggi Monas. Wah, dalam banget kan? Saking dalamnya stasiun, kita harus melewati tangga yang panjangnya puluhan meter. Bahkan ada stasiun yang butuh waktu sampai 2 menit untuk mencapainya loh. Wah, seru ya. Orang Rusia memilih metro sebagai alat transportasinya karena cepat dan bebas hambatan. Nah, biar hemat, kita bisa beli tiket tanpa batas yang berlaku sampai 4 hari. Harganya sekitar 500 rubel atau 100 ribuan. Jadi kita bisa pakai sepuasnya deh kemana aja. Yuk lanjut eksplor negeri tirai besi ini. Mulai dari kuliner, budaya, kerajinan, hingga teknologi canggihnya. Berangkat! Si Unyil, yuk kita kemon! Pernah menjadi negara adidaya di dunia, Rusia lekat dengan image yang serba wah, termasuk urusan kulinernya. Negeri beruang merah ini terkenal dengan santapan kaviarnya. Itu loh, telur ikan berwarna hitam yang harga per kilogramnya bisa sampai 1,4 miliar. Di daerah Kadui Serepovet, kaviar Rusia dibuat dari ikan sturgeon. Ikan ini termasuk langka loh dan sudah ada di bumi sejak 200 juta tahun lalu. Jadi gak heran konsumsi kaviar populer sejak abad keempat Masehi. Pada zaman Romawi, kaviar menjadi santapan khusus para raja dan kaum bangsawan. Tapi sebenarnya mengkonsumsi kaviar dimulai dari tradisi orang Persia yang percaya bahwa makanan mewah ini bisa meningkatkan kekuatan fisik dan daya tahan tubuh. Yap, kaviar terbukti mengandung selenium, zat besi, fosfor, kalsium, vitamin A, protein, dan omega 3. Semuanya baik untuk kesehatan tubuh, mata, tulang, dan otak. Bahkan mampu mengurangi tanda penuaan sampai 41% loh. Nah, produsen kaviar di sini punya cara unik untuk mengambil kaviarnya, yaitu dengan cara diurut. Jadi nggak perlu menyakiti ikannya. Mahal murahnya kaviar tergantung dari ukuran, aroma, serta warnanya. Ada yang hitam pekat, kecoklatan, dan keabu-abuan. Yang mengkilap, tidak pucat, dan beraroma laut segar bakal makin mahal harganya. Karena harganya yang selangit, biasanya kaviar hanya diolah di restoran-restoran mewah nih. Orang Rusia dikenal sangat menggilai madu karena mereka percaya kalau nggak ada penyakit yang nggak bisa disembuhkan oleh madu. Makanya di Rusia ada banyak macam madu. Salah satunya madu warna-warni yang diberi tambahan buah-buahan, bunga, dan kacang-kacangan. Nah, untuk menghasilkan madu berkualitas dan tahan lama, harus diproses dalam mesin evaporator vakum ini biar kadar air dalam madu berkurang. Madu khas Rusia ini biasanya dikemas dalam gelas kaca. Variannya banyak loh, ada rasa mangga, apel, kayu manis, stroberi, dan masih banyak lagi. Semuanya dijamin enak, berkhasiat juga pastinya. Kalau rutin mengkonsumsi madu ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh, jadi nggak gampang sakit. Terus bisa membantu menjaga kesehatan jantung dan otak.
Dan katanya, madu juga bisa menjadi obat anti stres loh. Saking lekatnya madu dengan budaya orang Rusia, kue tradisional mereka juga dilumuri dengan madu. Namanya cak-cak, camilan khas suku Tartar di kota Kazan, Rusia. Rasanya manis, teksturnya renyah banget. Bentuknya sih memang sederhana, tapi kudapan ini sangat bernilai loh. Saking berharganya sampai dibuatkan museum dan lagu. Ini karena cak-cak selalu menjadi sajian wajib dalam setiap acara penting, terutama untuk menyambut tamu kehormatan. Cak-cak dibuat dari tepung terigu, telur, gula, sama air. Dimatangkannya dengan cara digoreng pakai teknik deep frying. Camilan ini dinamakan sesuai dengan bentuk yang mungil, karena cak-cak artinya sedikit atau kecil. Tapi cak-cak zaman sekarang ada juga kok dalam versi raksasa kayak gini. Wah, ternyata cak-cak memang dibuat sebagai sajian pernikahan yang praktis agar bisa dibawa pulang oleh tamu. Camilan legendaris ini juga melambangkan harapan untuk keluarga yang bahagia, saling merekat tidak terpisahkan. Rusia juga punya kok kuliner kekinian yang gak kalah hits. Di kafe ini kita bisa ngeteh ditemani kue-kue khas Rusia. Uniknya di Koto Cafe ini ngafenya ditemani kucing. Yap, kot dalam bahasa Rusia artinya adalah kucing. Kucing-kucing cantik ini asli Rusia loh. Ada bobtail Kuril, Ural Rex, sama bobtail Mekong. Yap, kucing-kucing cantik ini berasal dari jalanan atau pemilik yang sengaja menitipkan kucingnya untuk diadopsi. Nah, agar kucing bisa berbaur dengan pengunjung kafe, mereka harus ditaruh di ruangan khusus untuk dilatih sampai benar-benar bisa dilepas dan bermain bersama pengunjung. Soalnya kebanyakan kucing yang berasal dari jalanan sangat pemalu dan bahkan galak karena tidak terbiasa dengan kehadiran manusia. Di Rusia, banyak orang memelihara kucing karena menurut mereka kucing adalah pembawa keberuntungan. Habis kulineran buat bakar kalori, waktunya jalan-jalan. Spot favorit di Moskow pastinya kawasan Red Square atau lapangan merah. Nah, buat yang suka menguji adrenalin, bisa nih main di Rock Park. Wahana outbound level ekstrim banget. Tingginya saja 15 meter loh. Beuh. Tenang, aman kok karena kita dilengkapi sama body harness. Di setiap tantangan Rock Park, kita bisa melatih keseimbangan, keberanian, dan ketangkasan. Seru deh. Sekarang come on Mel, kita lanjut nih. Come on, kemana Nyil? Loh, kok kemana sih Mel? Ya naik inilah, kita naik sampai puncak nih. Enggak Nyil, gak mau. Melani gak mau. Ya Melan, jauh-jauh kesini kan Unyil mau ngajakin naik ini. Ayo dong Mel. Gak Nyil, Melani mau pulang aja. Gak mau naik ini, takut. Ya Melan. Aduh, gimana sih Melani? Gagal deh uji nyali. Aduh. Yuk kita kemon. Ingat Rusia, pasti ingat Matryoshka. Kerajinan terkenal dari kota berusia 800 tahun, Nizhny Novgorod. Boneka kayu khas Rusia ini dikenal sebagai boneka lapis. Karena dalam setiap boneka kayu, ada banyak boneka lain yang ukurannya lebih kecil. Ada yang isinya 4, 5, 6, sampai 7. Bahan utama pembuat Matryoshka adalah kayu lipa atau linden. Kayu ini tumbuh di Rusia bagian utara. Meski susah didapat dan mahal, bahan baku ini tetap menjadi favorit para pengrajin. Soalnya lunak, mudah dibentuk, dan dilubangi pakai mesin bol bangka ini. Nah, biar kayu Matryoshka halus dan mengkilap, ternyata harus dioles dengan sagu nih. Tahu nggak, nama Matryoshka diambil dari Matryona, bahasa Rusia untuk perempuan terhormat atau ibu. Makanya bagian luar boneka Matryoshka selalu bergambar perempuan ya.
Proses menggambar boneka ini masih dikerjakan secara manual. Mulai dari membuat kontur, melukis bagian wajah dan garis tangan, melukis warna dasar, sampai tahap finishing. Menyusun boneka lapis ini ada tradisi sendiri loh. Bagian terluarnya selalu bergambar perempuan dengan pakaian adat dan syal di kepala. Sosok ini juga dianggap sebagai ibu keluarga. Jadi boneka-boneka kecil di dalamnya biasanya bergambar anak laki-laki atau perempuan. Makanya suka ada yang bilang kalau boneka lapis ini merupakan simbol kesuburan, kesehatan, dan watak perempuan yang mengesankan. Tapi sekarang sih susunan boneka Matryoshka sudah nggak gitu lagi. Malah ada yang bergambar tokoh-tokoh ternama Rusia dan dunia. Ke Rusia wajib belanja keramiknya nih. Apalagi keramik buatan pabrik yang sudah eksis lebih dari 2 abad. Beuh, gak heran kalau sampai ada museumnya. Pengunjung juga bisa nih membuat keramik sendiri. Tenang, gak pakai teknik muter-muter gitu kok. Cukup pakai cetakan gini. Cetakan ini terbuat dari gipsum yang akan menyerap air dari adonan keramik. Makanya pas sudah kering jadi berbentuk deh. Dalam setahun perajin di sini bisa membuat sampai 5 jutaan keramik aneka bentuk loh. Modelnya sendiri sekitar 4 ribuan. Mulai dari yang harganya 100 ribuan sampai miliaran rupiah. Nah, ini nih yang bikin keramik di sini istimewa, sampai harganya bermiliar-miliar. Keramiknya dilukis oleh seniman dari Sankt Petersburg. Jumlah pelukis di sini ada 24 orang. Setiap pelukis punya waktu 1-6 bulan untuk menyelesaikan lukisan di keramik. Wah, keren-keren ya. Sebagai negara terdingin kedua di dunia dengan suhu ekstrim mencapai minus 40 derajat Celcius, sepatu boots musim dingin adalah produk terbaik nih dari Rusia. Iya dong, agar bisa menghadapi musim dingin yang lebih lama daripada musim panasnya. Kualitas sepatu bootsnya gak boleh kaleng-kaleng. Bikinnya aja pakai mesin robot tuh. Bahan sepatu terbuat dari kain felt, sejenis kain yang terbuat dari wol gitu. Bahan inilah yang bikin sepatu musim dingin tetap hangat kalau dipakai. Sekilas sih kain felt mirip kayak kain flanel ya. Bedanya di proses pembuatannya aja sih. Kalau felt nggak ditenun, kalau flanel ditenun. Katanya sepatu boots sudah ada sejak 1000 sebelum Masehi. Tapi ada juga yang bilang kalau sepatu boots baru dibuat pada tahun 1200 oleh bangsa Mongol. Tujuannya sih sama, untuk melindungi kaki dari dinginnya salju. Seiring perkembangan zaman, model sepatu boots pun diadopsi dalam fashion modern untuk dijadikan alas kaki sehari-hari. Uniknya nih, gak semua orang suka loh. Tahun 1920 di Rusia, model sepatu boots justru dianggap sebagai sepatu berkualitas buruk dan gak nyaman dikenakan. Baru deh tahun 1960-an, sepatu boots mulai jadi must-have fashion items. Nah, selain memberikan perlindungan dari salju, sepatu boots buatan pabrik ini punya beberapa kelebihan lain nih. Karena berkiblat pada Italia sebagai negara fashion, jadi gaya dan model sepatunya tetap tren di masa kini gitu deh. Terus karena kebanyakan bikin sepatu khusus anak-anak, bahan yang dipakai tuh natural alias aman untuk kaki anak. Terus nih, bahannya tahan air. Jadi, gak cuma menghangatkan kaki, kalau kena salju dan air tetap aman. Rusia dikenal dengan ambisinya untuk menjelajah luar angkasa. Semua proyek luar angkasanya bisa kita lihat di Museum Kosmonot dan tempat pelatihan kosmonot ini. Beberapa pesawat luar angkasa yang dipakai menjelajah. Ada juga pakaian astronot, hewan yang pernah dibawa ke luar angkasa, dan beragam koleksi lainnya. Saking seriusnya menjelajah angkasa, Rusia bahkan punya pabrik jam yang dibuat khusus untuk kosmonot loh. Namanya jam tangan raketa, yang artinya roket. Beda sama jam biasa yang menggunakan baterai. Jam ini adalah jam mekanik, akan berfungsi kalau digerakkan atau digoyang-goyangin kayak gini. Model jam mekanik biasanya memang transparan, jadi kita bisa melihat mesinnya bekerja. Jam luar angkasa ini pernah dipakai sama Sergei Krikalev,
kosmonot Rusia yang pernah tinggal di luar angkasa selama 803 hari. Cuma kalau sekarang kan kosmonot sudah punya alat penunjuk waktu yang lebih canggih. Jadi jam khusus ini lebih banyak diburu buat koleksi atau dipakai untuk sehari-hari. Karena desain dan teknologinya memang berkelas. Kemana lagi sih, Den? Nggak ada capek-capeknya. Tiap hari jalan melulu. Ya, Pak Oga, mumpung di Rusia nih, Pak. Kita keliling sepuasnya. Sekarang ikut Unyil yuk, Pak. Lihat pesawat tempur. Yang terbang kocar-kacir di langit ya? Kita naik. Aduh, Den. Naik komedi putar aja, Pak Oga mual 3 hari 3 malam. Apalagi naik ginian. Oga ah. Ya udah, ayo, Pak. Berkaca dari sejarahnya yang terbiasa membuat kendaraan perang tangguh, gak heran kalau kendaraan buatan Rusia selalu keren-keren. Baik dari desain, material, hingga teknologinya. Seperti masterpiece-nya yang satu ini, pesawat tempur yang jago meliuk di udara. Bahkan bisa bermanuver ekstrim 360 derajat loh. Pesawat tempur jenis Su-35 ini kecepatannya bisa sampai 2.700 km per jam. Artinya, sejam terbang jarak yang ditempuh bisa dari Surabaya ke Medan. Pesawat jet ini juga dilengkapi radar canggih. Bisa mendeteksi musuh dengan jarak 400 km. Wih, mantap! Kecanggihannya ini nih yang bikin pemerintah Indonesia membeli 11 unit pesawat tempur. Uniknya, belinya bukan pakai duit, tapi pakai skema imbal beli, yaitu barter dengan komoditas Indonesia, seperti kopi, karet, dan kelapa sawit. Gak cuma pesawat tempur, Rusia juga bikin pesawat penumpang kok. Pesawat ini bisa menampung sampai 103 penumpang. Agar aman untuk awak dan juga penumpang, proses produksi pesawat harus dilakukan dengan cermat nih. Mulai dari bagian kabin, sayap, ekor, roda, hingga mesin. Pesawat jenis ini menggunakan mesin turbofan, mesin paling modern dan paling baru yang irit bahan bakar dan punya dorongan tenaga yang lebih besar. Nah, untuk kenyamanan dan keamanan, kabin pesawat dibuat dari tabung baja atau aluminium. Sesaat setelah semua komponen dirakit, pesawat akan diuji terbang dalam keadaan kosong pastinya. Mobil atau motor off-road sih sudah biasa ya. Kalau truk off-road yang tangguh di segala medan, cuma Rusia nih yang punya. Kerangka truk ini dibuat dari plat besi. Dalam setahun ada 70 ribuan truk yang diproduksi. Makanya bikinnya menggunakan mesin robot otomatis ini. Berbeda dengan truk masa kini yang sudah canggih-canggih, mobil truk pertama yang diciptakan tahun 1896 hanya dilengkapi dengan mesin 4 tenaga kuda loh. Truk yang ini, mesinnya punya kekuatan sampai 400 tenaga kuda karena dibuat khusus untuk mengangkut barang-barang berat. Tahu nggak? Truk paling ringan beratnya 3 ton loh. Sementara yang terberat bisa mencapai 16 ton. Ya, setara 3 ekor gajah dewasa gitu deh. Jadi nggak salah ya kalau truk digolongkan ke dalam kendaraan berat. Setelah semua bagian selesai dirakit, truk akan melewati serangkaian pengujian. Mulai dari bagian lampu, mesin, kualitas ban, dan gas, hingga test drive. Si Unyil, yuk kita kemon! Teknologi canggih buatan Rusia gak cuma di darat dan udara saja nih, tapi juga di luar angkasa. Yap, ini dia satelit buatan yang berperan penting dalam menunjang komunikasi. Biar kita bisa komunikasi lewat telepon, panggilan video, kirim surat elektronik, akses internet, sampai nonton TV. Satelit juga membantu menentukan peta lokasi, biar gak pada nyasar. Terus bisa membantu prediksi juga. Kira-kira besok hujan apa panas? Di perusahaan ini, beragam satelit dibuat sesuai kebutuhan pemesannya. Kerennya, pembuat satelit yang sudah ada sejak 2011 ini juga bikin seperangkat satelit khusus pelajar. Jadi, bisa nyusun sendiri. Kalau sudah jadi, bisa diuji dulu fungsinya. Sudah pas atau belum? Nah, baru deh dibawa kosmonot terbang ke luar angkasa. Untuk punya satelit di luar angkasa, nggak murah loh. Satu satelit kecil kayak gini aja, harganya bisa sampai 1 miliar.
Itu cuma untuk berputar selama 3,5 tahun di jarak 800 km dari permukaan bumi. Makin jauh jaraknya, makin lama fungsinya, makin mahal juga harganya. Nah, sampai di sini dulu ya Unyilpedia hari ini. Semoga informasinya bisa menghibur sekaligus menambah pengetahuan teman-teman di rumah ya. Sampai jumpa dalam episode Si Unyil lainnya.